Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Algoritma Struktur Data Praktikum. Anggota kelompoknya ada saya sendiri, Hamimah Talita Aulia dengan NIM 1520 1151 3024 dan rekan saya. Saya Muhammad Rehan Pradana dengan NIM 1520 11513023. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang class myArray, merge sort, insertion sort, dan linked list. Jadi yang pertama, apa itu class myArray? Class yang menerapkan implementasi dari konsep array dalam pemrograman. Class ini terdiri dari 3 atribut, 2 konstruktor, dan beberapa function menyesuaikan kebutuhan. Class array ini sangat fleksibel untuk diterapkan. Oke, selanjutnya adalah sorting. Nah, apa sih sorting itu? Sorting adalah proses pengurutan data yang dilakukan secara berurut, sehingga data tersebut tersusun sesuai kehendak kita dengan menggunakan metode tertentu. Nah, macam-macam sorting antara lain ada bubble sort, merge sort, insertion sort, selection sort, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan merge sort. Nah, merge sort adalah algoritma pengurutan menggunakan divide conquer, yaitu dengan cara memecah array menjadi 2, kemudian setiap bagian-bagian pecahannya tadi dibandingkan dan diurutkan, kemudian digabungkan kembali. Nah, berikut adalah contoh penerapannya. Jadi, yang pertama ada 4, 7, 2, 1, 5, 8, 10, dan 9, array yang belum terurut. Kemudian kita bagi 2 menjadi 4, 7, 2, 1, sama 5, 8, 10, 9. Setelah itu dibagi 2 lagi. Setelah dibagi 2 lagi, nanti diurutkan ke sesamanya. Jadi ini ada 2 sama 1, sama 10, sama 9. Untuk 5, 8, sama 4, 7 udah terurut. Setelah itu digabungkan kembali, tapi dengan posisi sudah terurut satu sama lainnya. Nah, setelah itu ya digabungkan lagi sebanyak 2 kali. Nah, setelah itu jadi terurut. Selanjutnya adalah insertion sort. Insertion sort pada dasarnya adalah metode untuk memilah data yang akan diurutkan menjadi 2 bagian, yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Elemen pertama diambil dari bagian array yang belum diurutkan, dan kemudian diletakkan sesuai posisinya pada bagian lain dari array yang telah diurutkan. Langkah ini dilakukan secara berulang hingga tidak ada lagi elemen pada bagian array yang belum diurutkan. Nah, pada contoh berikut terdapat sebuah array dengan elemen 6, 5, 3, 1, 8. Langkah pertama adalah menukar posisi 6 dan 5, sehingga susunannya menjadi 5, 6, 3, 1, dan 8. Selanjutnya, memindah posisi angka 1 ke depan angka 5. Maka susunannya menjadi 1, 5, 6, 3, dan 8. Lalu langkah terakhir adalah memindahkan posisi angka 3 ke depan angka 5. Dan susunannya akan berubah menjadi 1, 3, 5, 6, dan 8. Selanjutnya, untuk implementasinya, yang pertama akan dijelaskan oleh Rehan, silakan. Oke, jadi yang pertama ada kelas myArray. Jadi di dalamnya ada myArray Z sama random untuk array-nya. Setelah itu ada protected in array data sama in max size sama in size. Setelah itu ada public myArray yang isinya adalah max size sama dengan 5, size sama dengan 0. Setelah itu data disama dengankan dengan integer max size. Setelah itu di loop jadi for in integer i sama dengan 0, i kurang dari max size. Di dalam loop kita ngeloop data array di dalam array i sama dengan 0. Setelah itu public myArray dengan parameter integer x size. Di dalamnya ada max size sama dengan x size.
Setelah itu ada data disama dengankan integer max size. Lalu di loop menggunakan for. Di dalamnya data i sama dengan 0. Setelah itu ada public void random dengan parameter n. Ini untuk merandom angka-angka dari array-nya. Setelah itu ada get size. Lalu ada insert dengan parameter integer x. Lalu ada diloopkan, habis itu di dalamnya ada disdata i sama dengan disdata i-1. Setelah itu disdata 0 sama dengan x. Setelah itu selanjutnya ada public void set element dengan parameter integer d sama integer e. Setelah itu di dalamnya ada disdata d sama dengan e. Lalu ada integer get element dengan parameter integer p, ini untuk mereturn data p. Setelah itu myArray copy, di dalamnya ada z sama dengan new myArray dalam kurung this.maxSize. Lalu di loop menggunakan for, di dalamnya z.insert dalam kurung data i. Setelah itu z.insert data sama dengan data 0. Setelah itu z size sama dengan data.size this size untuk return z. Selanjutnya display, ini untuk mendisplay hasilnya. Lalu ada shift right yang di dalamnya ada in a sama dengan data this.maxSize sama dengan 1. Lalu ada loop yang meloop data i sama dengan data i-1. Setelah itu data 0 dideklarasikan sama dengan a. Lalu ada shift left yang di dalamnya ada integer b sama dengan data 0. Lalu di loop di dalam loop ada data i sama dengan data i+1. Setelah itu dideklarasikan data this.maxSize sama dengan -1 sama dengan b. Setelah itu ada reverse. Jadi ada di loop di dalamnya ada integer c sama dengan data i. Lalu data i disama dengankan dengan data this.maxSize -i-1. Setelah itu data this.maxSize sama dengan i-1 sama dengan c. Setelah itu ada shuffle. Shuffle ada loop menggunakan for. Di dalamnya ada integer random. Lalu integer a disama dengankan disdata i. Lalu disdata i disama dengankan dengan disdata random. Setelah itu disdata random disama dengankan dengan a. Lalu ada maksimum. Jadi ada integer max sama dengan data 0. Lalu di loop. Setelah itu if data i lebih besar daripada max, maka max sama dengan data i. Setelah itu maxnya di return. Lalu ada minimum. Jadi min sama dengan data 0. Lalu di loop. Setelah itu if-kan data i lebih kecil daripada min. Jika iya, maka min sama dengan data i. Setelah itu di return min-nya. Lalu ada sum. Jadi sum sama dengan 0. Setelah itu di loop-kan dengan menggunakan for yang isinya adalah sum sama dengan sum plus data i. Setelah itu return sum. Lalu ada main. Jadi ada double main sama dengan sum per double this.maxSize. Setelah itu di return main-nya. Lalu ada max position dengan yang isinya adalah integer max position sama dengan 0.
lalu diloopkan. Setelah itu di dalam loop ada if data i sama dengan maksimum, maka menjalankan max position sama dengan i. Setelah itu ditampilkan, lalu mereturn max position. Selanjutnya ada min position, yang terakhir. Di dalamnya ada min position sama dengan 0, lalu di loop. Di dalam loop ada if jika data i sama dengan minimum, maka menjalankan min position sama dengan i. Setelah itu ditampilkan, lalu di return. Setelah itu mungkin mainnya dijalankan. Ya, jadi ini hasil-hasilnya. Jadi array awalnya ini ada beberapa array. Yang keluar adalah max size 10. Ya, jadi mengeluarkan size 10-nya. Setelah itu shift right, geser ke kanan. Ya, setelah itu ada shift left untuk geser ke kiri. Setelah itu ada reverse untuk dibalik. Setelah itu ada shuffle. Lalu ada nilai maksimum dari array, lalu ada nilai minimumnya. Setelah itu jumlah semua nilainya adalah 46 dan rata-ratanya adalah 4,6. Selanjutnya ada dari kelas sort. Ini untuk yang sorting ada dua, yaitu insertion sort dan merge sort. Untuk kelas sortnya sendiri, yang pertama atributnya ada public integer max dan public integer data. Ini dalam bentuk array. Lalu untuk konstruktornya, yang pertama ada public sort dengan parameter integer size. Di dalamnya ada this max sama dengan size dan this data sama dengan new integer size. Lalu untuk ngerandom isinya, di sini ada public void random dengan parameter integer n. Di dalamnya ada random r sama dengan new random. Lalu di looping for integer i sama dengan 0, i kurang dari this max, i++. Di dalamnya looping this data i sama dengan r.next int, dan parameternya adalah n yang diinputkan di awal tadi. Selanjutnya, ini ada function untuk insertion sort. Ada public void insertion sort. Yang pertama ini ada long swap sama dengan 0. Lalu long start sama dengan system current time nils. Ini untuk menghitung lama waktu running-nya. Lalu setelah itu ada looping-nya. For integer i sama dengan 0, i kurang dari this max, i++. Di dalamnya ada integer j sama dengan i kurang 1. Lalu integer tmp sama dengan this data i. Lalu di sini ada looping while j lebih dari sama dengan 0 dan this data j lebih besar dari tmp, maka ini akan menjalankan function tukar yang parameternya adalah j dan j+1. Lalu swap-nya nanti akan bertambah dan j-nya akan berkurang. Setelah itu, setelah looping-nya while selesai, akan this data j+1-nya akan disamadengankan dengan tmp. Setelah looping for-nya selesai, waktu hitungnya nanti akan di end. Ini log n system current time nils dikurangi dengan start-nya yang di awal tadi. Lalu ditampilkan waktunya sama swap-nya. Jadi ada berapa kali swap. Lalu yang kedua ini ada public void merge. Yang pertama ini parameternya ada integer x, integer l, integer r. Ini semua dalam bentuk array. Lalu di dalamnya ada integer nl sama dengan l.length, integer nr sama dengan r.length, lalu ada integer i sama dengan 0, j sama dengan 0, dan k sama dengan 0. Lalu ada looping while, selama i kurang dari nl dan j kurang dari nr, maka di dalamnya akan menjalankan if else. If li kurang dari rj, maka xk akan disamadengankan dengan li, dan ini akan bertambah. Apabila tidak, maka xk akan disamadengankan dengan rj dan j-nya yang akan bertambah. Setelah itu, k-nya akan bertambah. Lalu ada looping while lagi. While i kurang dari nl, maka
XK akan disamadengankan dengan LI. Dan I-nya akan bertambah, begitu juga dengan K-nya akan bertambah. Yang terakhir ini ada looping while lagi. While J kurang dari NR, maka XK sama dengan RJ dan J-nya akan bertambah, begitu juga dengan K-nya. Lalu untuk fungsi rekursifnya, di sini ada public void merge sort dengan parameternya integer X. Ini dalam bentuk array. Di dalamnya ada integer N sama dengan X.length, dan ada if else. Di sini ada if N kurang dari 2, maka dia akan mereturn hasilnya tadi. Lalu setelah itu ada integer middle sama dengan N per 2. Lalu integer L sama dengan new integer mid, dan integer R sama dengan new integer N dikurangi dengan mid. Nah, lalu setelah itu akan ada looping lagi, looping for integer I sama dengan 0, I kurang dari mid, I++, maka akan looping LI akan disamadengankan dengan XI. Lalu setelah itu ada looping for lagi, for integer J sama dengan mid, J kurang dari N dan J++, maka R, J dikurangi mid, jadi data ke J dikurangi mid akan disamadengankan dengan XJ, akan dikurangi dengan data X ke J. Nah, setelah itu akan memanggil function merge sort lagi yang parameternya array L, lalu akan memanggil function merge sort lagi dengan parameternya R, lalu akan di-merge dengan function merge yang di atas tadi, parameternya ada X, L, dan R. Lalu ini untuk print-nya menampilkan hasil array-nya. Lalu ini ada public void tukar yang dipakai untuk menampilkan data mana saja yang ditukar. Lalu untuk main-nya, ini ada 2. Mungkin bisa di run yang insertion sort dulu. Kalau dijalankan hasilnya seperti ini. Nah, sebelum sortingnya ini array-nya adalah 4, 7, 0, 5, 9, 5, 6, dan 8. Bisa dilihat kalau ini adalah datanya random dan belum terurut. Lalu setelah sorting, menggunakan insertion sort, yang pertama adalah menukar data 7 dengan 0. Lalu menukar 4 dan 0, menukar 7 dan 5, menukar 9 dan 5, lalu menukar 7 dan 5, lalu menukar 9 dan 6, menukar 7 dan 6, dan yang terakhir menukar 9 dan 8. Waktunya 0 milisecond karena datanya sedikit, jadi cuma sebentar banget. Lalu total swipe-nya ada 8 kali penukaran data, hingga hasil akhirnya setelah sorting adalah 0, 4, 5, 5, 7, 8, 9. Lalu untuk yang merge sort, ini yang insertion sort di komen dulu. Bila dijalankan, hasilnya seperti ini. Sebelum sorting, data awalnya adalah 3, 8, 4, 5, 3, 5, 0, dan 7. Lalu setelah sorting menggunakan metode merge sort, hasilnya menjadi 0, 3, 3, 4, 5, 5, 7, 8. Selanjutnya adalah pembahasan tentang soal tambahan nomor 4 mengenai linked list. Untuk class note bisa dijelaskan oleh Rehan. Oke, jadi dalam class note kita mendeklarasikan char info sama node next. Setelah itu ada public node dengan parameter char info. Di dalamnya ada dis.info sama dengan info sama dis.next sama dengan 0. Lalu ada public void set info dengan parameter char info. Di dalamnya ada dis.info sama dengan info. Setelah itu ada public void set next dengan parameter not next. Di dalamnya ada dis.next sama dengan next. Setelah itu ada public char get info untuk mereturn dis.info. Lalu ada public not get next untuk return dis.next. Lalu ada public void print untuk menampilkan dis.info. Selanjutnya ada kelas lagi, namanya circular linked list. Atributnya ada node head, node tail, sama integer size.
Untuk konstruktornya ada public circular list, di dalamnya ada thisHead sama dengan 0, thisTail sama dengan 0, dan thisSize sama dengan 0. Lalu ada public boolean is empty untuk memastikan apakah isinya kosong atau tidak, yaitu return thisSize sama dengan 0. Lalu ada public void at front dengan parameter char info. Di dalamnya ada if empty adalah true, maka thisHead akan disamadengankan new node dengan parameter info. thisTail sama dengan thisHead dot set next dengan parameter thisHead, dan size-nya akan bertambah. Namun bila else, maka node T sama dengan new node dengan parameter info, T.setNext dengan parameter thisHead, lalu thisHead-nya disamadengankan dengan T tadi, dan thisTail.setNext-nya diset ke thisHead. Lalu size-nya juga akan bertambah. Lalu ada public node getFront, yang isinya untuk mereturn thisHead. Lalu ada public node getRear, yaitu return thisTail. Lalu ada public void at rear dengan parameter char info. Di dalamnya ada if empty adalah true, maka thisHead akan disamadengankan new node info. thisTail disamadengankan thisHead, dan thisHead.setNext menggunakan parameter thisHead. Lalu size-nya akan bertambah. Apabila tidak, maka akan membuat node baru dengan parameter info, lalu thisTail.setNext-nya diset menjadi T, lalu thisTail-nya disamadengankan T, thisTail.setNext-nya menggunakan parameter thisHead, dan size-nya akan bertambah. Lalu ini ada function-function lain seperti deleteFront, deleteRear, dan display ini untuk menampilkan data-datanya yang sudah diinputkan sebelumnya. Untuk main-nya bisa didemokan Rehan. Oke, jadi di main-nya kita panggil circular list dengan dijadikan A, sehingga kita panggil menggunakan a.addFront, kita masukkan K, terus addRear kita masukkan U, dan seterusnya ada T, U, B, ada addRear U, addRear K, sama addRear U. Setelah itu kita display. Mungkin langsung didemokan aja. Ya, sehingga akan jadi tampil menjadi seperti ini, mengisi huruf K ke list, lalu ada menjadi kutu buku seperti itu. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.